Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, selamat siang. Saya Romo Magnus Suseno. Mari kita siang ini mengadakan suatu renungan yang membawa kita ke dalam tahun baru. Mari kita sekarang bersama sejenak berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon utuslah Roh-Mu kepada kami, supaya Roh-Mu mengisi hati kami, membarui hati kami, membuat hati kami dan telinga kami terbuka bagi bisikan Roh, supaya kami mengerti yang Kau kehendaki dan supaya kami mampu untuk meneruskan yang Kau bisikan ke hati kami kepada saudara-saudara kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah juga hati kami supaya dalam mendengarkan kitab suci dan mendengarkan dan merenungkannya, kami itu terbuka padamu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa."
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita dengarkan dari bab 2 Injil Lukas. Para gembala sesudah diberitahu oleh malaikat, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat oase rohani Katolik. Kita bisa bertanya, mengapa tanggal 1 Januari oleh Gereja Katolik dirayakan sebagai Pesta Maria? 1 Januari itu tentu 8 hari sesudah Yesus lahir, yaitu Yesus disunat oleh dibawa oleh ibunya untuk disunat. Mengapa Maria dirayakan pada hari itu? Kita juga bisa bertanya, mengapa Gereja Katolik dan juga seluruh gereja ortodoks dari gereja-gereja timur begitu menjunjung tinggi Maria? Kalau kita membaca Perjanjian Baru, tidak banyak ditulis tentang Maria, Ibu Yesus. Dan saudara-saudari kita Protestan sama sekali tidak punya devosi terhadap Maria. Sesuatu yang terus terang saja saya anggap sesuatu yang sayang. Kalau kita melihat Maria di dalam Perjanjian Baru, maka tentu Maria muncul di dalam kisah-kisah kanak-kanak Yesus, yaitu pada Matius dan pada Lukas. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, pada Matius diberitakan bagaimana Santo Yusuf dalam impian diberitahu supaya jangan ragu-ragu menerima Maria sebagai istrinya meskipun Maria sudah mengandung, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian dikatakan Yesus lahir di Betlehem dan datang orang-orang Majus, yang berakhir dengan Yosef membawa Maria dan Yesus lari ke Mesir karena diancam oleh Raja Herodes. Jadi di Matius itu sebetulnya Yosef menjadi pusat perhatian. Lain di Lukas. Di dalam 2 bab pertama Injil Lukas, pertama kisah yang begitu bagus di mana malaikat Gabriel datang memberi kabar gembira kepada Maria. Maria disebut penuh rahmat, manusia penuh rahmat. Dan kemudian kisah bagaimana Maria melahirkan
meletakkan anaknya di tempat makan ternak karena di dalam penginapan tidak ada tempat mereka. Di situ Maria memang menjadi fokus. Kemudian di dalam Perjanjian Baru Maria tidak sering muncul. Tadi kita mendengarkan dari surat Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hanya itu yang kita baca. Di dalam Injil, Maria seakan-akan muncul secara sampingan. Bahkan kadang-kadang kita mendapat kesan Maria belum seluruhnya mengerti. Misalnya Yesus yang berumur 12 tahun ketinggalan di bait Allah. Bisa dibayangkan berapa Maria dan Yosef bingung. Sesudah 1 hari mereka sudah pergi, kok anaknya tidak ada. Padahal dikira anaknya mesti ada sama rombongan lain. Kembali mereka ke Yerusalem. Tapi Yesus kecil tidak minta maaf. Tetapi agak menegur, apa kalian tidak tahu bahwa saya harus ada di rumah Bapakku? Kita melihat beberapa tempat di mana Ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau datang mengambilnya karena berpendapat dia terlalu sibuk. Tetapi Yesus tidak lagi mau. Tetapi ada yang sangat menarik. 2 kali dalam Injil Lukas ditulis bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa ada suatu rahasia yang mendalam tentang putranya Yesus itu. Dan dia belum perlu mengerti semuanya, ia percaya dia akan mengerti. Kisah mengenai perkawinan di Kana pada permulaan kegiatan Yesus. Yesus dengan murid-muridnya, apa udah 12 barangkali kita tidak tahu, diundang ikut. Maria yang pertama kali melihat, waduh, anggurnya mulai habis, terlalu banyak tamu. Dan mengatakan kepada putranya, anggur mereka habis. Yesus agak menegur. Tetapi Maria mengerti, mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakan Yesus itu. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempat-tempat itu, 6 tempat besar dengan air. Dan ia memberikan anggur kepada mereka. Intervensi Maria sangat efektif. Yang juga mencolok, Maria kemudian muncul di bawah salib. Di bawah salib Maria itu ada. Dalam kisah para rasul yang ditulis Santo Lukas, juga ditulis bahwa Maria ada di tengah umat pertama, ya murid-murid Yesus yang sesudah kebangkitan percaya pada Yesus. Maria tidak pernah mengambil tempat yang mencolok. Tetapi di situasi yang menentukan, Maria ada. Di situasi di mana
yang mengundang mereka terancam malu karena tidak cukup anggur. Di situasi paling gawat, di bawah salib, dan kemudian di dalam umat, Maria itu ada. Maria itu orang seperti Allah mengharapkannya. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, ada kalimat begitu bagus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau. Maria adalah orang yang wajah dan hatinya disinari Tuhan. Ialah Allah manusia seperti diharapkan. Maka Maria juga melalui segala macam keraguan. Tetapi ia tetap percaya. Kita bisa bayangkan Maria di bawah salib. Bagi dia itu mesti suatu pukulan luar biasa. Pertama tentu bahwa anaknya itu mati dengan cara yang begitu mengerikan. Tetapi sahabat-sahabat, tidak hanya itu. Kiranya sama dengan murid-muridnya. Waktu Maria itu di bawah salib dan Yesus sudah mati karena disusuk lambungnya. Bukankah Maria itu merasa kok semua janji yang dia percayai sendiri bahwa dengan Yesus itu Allah akan menebus manusia ternyata gagal. Tetapi Maria tetap di dekat Yesus, juga di dekat Yesus yang mati. Dan karena itu Maria mengalami Yesus yang bangkit. Ternyata kegagalan Yesus total di salib bukan kegagalan, tetapi puncak kemenangan kasih ilahi. Sahabat-sahabat, karena itu umat Kristiani dalam waktu singkat mulai percaya bahwa Maria ibu Yesus adalah cara untuk bagus kepada Yesus. Bukan seakan-akan kita tidak bisa langsung berdoa kepada Yesus. Tapi lewat ibunya juga bagus. Saya kira Yesus senang kalau ibu, kalau Maria mendoakan kita. Dan itu yang menjadi dasar mengapa dalam waktu singkat umat Kristiani baik di barat maupun di timur begitu menjunjung tinggi Maria, percaya bahwa Maria itu diangkat ke surga, yakin bahwa Maria itu orang tanpa dosa. Sahabat-sahabat oase rohani Katolik, tanggal 1 Januari itu hari pertama tahun yang baru. Liturgi Katolik malah tidak mengangkat itu. Dalam teks-teks itu tidak ada. Tetapi kita boleh gembira. Di tahun baru pun Maria beserta kita. Itu penting. Kita mengalami masalah COVID. Kita dalam situasi yang sulit. Sudah 11 bulan COVID. Kita semua semakin merasa terancam. Masa depan kita tanda tanya. Barangkali ada orang yang kita kasihi yang sudah meninggal.
Tetapi dari Maria kita bisa belajar sesuatu, kita percaya. Maria di bawah salib pun percaya. Kematian tidak pernah kata akhir. Pada permulaan bulan Advent yang lalu, Paus Fransiskus menyebutkan Maria. Maria bagi Paus Fransiskus berarti 3. Kepenuhan, berkat, dan hadiah. Dan Fransiskus menjelaskan, kepenuhan dalam arti tak mungkin Allah menghadiahkan sesuatu daripada dalam segala kepenuhan. Jadi, Maria adalah tanda bahwa Allah memberi diri secara berlimpah-limpah. Tidak perlu kita takut bahwa Allah semacam bisa melupakan kita. Bahwa Allah seakan-akan sedikit kikir. Allah tidak kikir. Allah memberi berlimpah-limpah juga di dalam krisis COVID. Segala kepenuhan kemanusiaan kita dapat dari Allah. Lalu Fransiskus mengatakan Maria itu berkat. Berkat dalam arti Allah selalu mengatakan yang baik. Itu luar biasa. Kita manusia kan tidak bisa. Kita kadang-kadang marah, kadang-kadang mengutuk orang, mengecam orang. Tetapi dari mulut Allah, dari hati Allah, dari hati Yesus, selalu keluar hanya yang baik. Kita boleh merasa aman total pada Allah. Tidak perlu kita takut. Allah adalah berkat. Persentuhan dengan Allah berarti diberkati oleh Allah. Dan ketiga, Allah atau Maria berarti hadiah. Dan Fransiskus menjelaskan hidup kita adalah sebuah hadiah. Dalam arti apa? Dalam arti hadiah itu kan suatu anugerah, sesuatu yang bagus. Bahwa Allah menciptakan kita, mengadakan kita, mengantar kita dalam hidup kita ini adalah hadiah. Barangkali juga percobaan, tetapi terutama hadiah. Memberi hadiah itu berarti memberi yang baik. Tidak perlu khawatir. Selalu bisa percaya. Jadi kita sendiri, masing-masing kita dengan segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan, merupakan hadiah. Allah menghadiahkan kita kepada siapa? Kepada kita sendiri, tetapi juga kepada semua orang. Dengannya kita akan bersentuhan. Tentu itu juga sebuah panggilan. Dan pada Maria kita melihat bagaimana panggilan itu menjadi nyata. Kita sendiri harus sejauh kita bisa, kita terbatas, kita sering gagal, kita juga pendosa, tetapi sejauh kita bisa mewujudkan kepenuhan. Tidak kikir, tidak terbatas dalam kasih,
tidak terbatas dalam kebaikan hati. Seperti kata luar biasa Yesus disalib, kemudian Santo Stefanus waktu menjadi martir pertama gereja, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita ini baik hati, kepenuhan kepada siapapun, dan kita ini mesti bisa dirasakan sebagai berkat. Syukur kalau kehadiran kita dirasakan oleh beberapa orang lain sebagai berkat. Dan kita ini hadiah. Kita ini dari tangan Tuhan yang mau memberi hadiah. Hadiah yang terbagus, terbaik mungkin. Sahabat-sahabat, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Pada permulaan tahun baru, kita diingatkan pada Maria, jangan kita takut. Tahun baru ini ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menyusahkan kita, kita tidak ditinggalkan. Karena kita di tangan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Dan karena kita selalu dalam perlindungan Maria, Ibu Yesus, kita ini boleh merasa aman. Amin. Sahabat kuasa rohani Katolik, kita berada dalam situasi yang menakutkan pada permulaan tahun baru. Kita tadi merenungkan bahwa kita di tangan Tuhan. Tetapi ancaman, macam-macam ancaman, tetapi ancaman oleh COVID-19 betul-betul merupakan semacam awan yang gelap yang membuat barangkali kita ini takut. Kita bisa bertanya, kok Allah yang baik bisa mengizinkan sesuatu seperti COVID-19? Kok Allah bisa mengizinkan kita semua merasa terancam? Banyak orang yang menderita, ada yang meninggalkan keluarganya karena dipanggil Tuhan. Bukan hanya COVID. Kita sering tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan seakan-akan kita menderita. Ada orang yang kelaparan, ada korban perang, ada korban kebencian, rasisme, fanatisme, terorisme, ada kekerasan seksual. Berapa banyak anak kecil yang menjadi korban. Ada macam-macam penyakit, ada bencana alam. Kita sangat sadar bahwa kita hidup di dalam suatu dunia yang penuh ancaman. Kita bisa bertanya, di mana lalu Tuhan? Para sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak mustahil bahwa Maria yang kita rayakan hari ini
di bawah salib merasakan yang sama. Di bawah salib, bagi Maria sebetulnya semuanya seperti hancur. Yesus dibunuh dan penebusan yang diharapkan seakan-akan gagal. Tetapi Maria percaya. Maria tidak mengerti, tetapi dia percaya. Dan kepercayaan itu kemudian menjadi nyata karena Yesus yang dibunuh itu bangkit. Kemenangan kasih terhadap kebencian, kemenangan kebaikan terhadap kejahatan. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa manusia menderita, mengapa Allah membiarkan kita menderita. Tetapi ada jawaban, yaitu di dalam Yesus Allah sendiri menjadi salah satu dari kita, merangkul nasib kita manusia, menjadi manusia menderita. Yesus yang mengalami bahwa kebaikannya ditolak, bahwa ia tidak dipercayai, bahwa ia difitnah, dipukul, disiksa, dikhianati, dan akhirnya mati. Dalam Yesus kita tahu Allah beserta kita. Allah sendiri tahu bagaimana kita merasakan. Maka kita, sahabat-sahabat, boleh percaya yang ditulis pada akhir kitab Perjanjian Baru dalam kisah kitab Wahyu. Pada saat itu segala tetes akan dihapus dari muka kita. Pernah kita akan mengerti, pernah kita mengerti bahwa semuanya menjadi baik. Yesus dan Maria beserta kita berarti Allah beserta kita. Dan Yesus mengatakan yang amat kunci inti tentang Allah. Allah adalah cinta. Dan manusia saja yang betul-betul cinta tidak pernah akan membiarkan, meninggalkan, melupakan orang yang dicintai. Jadi kita boleh yakin bahwa kita masing-masing, setiap orang dari kita ini secara pribadi dicintai. Berada dalam perhatian Allah. Perhatian berarti hati. Ada dalam hati Allah. Memang kita akan harus menderita. Dan kita juga tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa mesti COVID-19 itu datang yang membawa banyak sekali penderitaan. Hanya kita tahu bahwa karena Allah sudah menyatakan beserta kita, semuanya akan menjadi baik dan kita akan melihatnya dan kita akan sangat gembira. Maka di permulaan tahun baru ini, jangan kita berkecil hati. Juga kalau itu berat, juga kalau kita takut, kita boleh takut. Kita boleh mengeluh. Jangan putus asa. Yesus memperhatikan kita. Maria adalah peserta kita. Mari kita nyatakan kepada Allah. Bersama dengan Maria, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bantulah kami yang sering kurang percaya ini. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau melihat kami, Engkau mengerti kami, Engkau tahu bahwa di permulaan tahun baru hati kami penuh dengan macam-macam pertanyaan, barangkali keraguan, barangkali ketakutan. Kami mohon supaya Engkau dalam roh-Mu beserta kami, memberi kami semangat, harapan, kegembiraan. Kami juga mohon agar kami boleh menjadi pembantu kegembiraan semua saudara dan saudari dengannya kita bertemu. Agar kami boleh dalam segala kelemahan memancarkan kasih sayang-Mu kepada lingkungan kami. Itu yang kami mohonkan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berkatilah kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua.
Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati.
want to tell you a story that's changing the lives of people all over the world. It's not a story that anyone made up. Instead, it's from the Bible, which is the word of the Most High God. Therefore, it's true and reliable. There's only one God, and He's the Most High God. The Most High God is more powerful than any person, spirit, religious teacher, government, or God that people worship. He existed in the beginning before there was anything else. When God began to create things, He just spoke, and everything came to being. He created everything on earth and in heaven. He created things we cannot see, like angels. Angels are beautiful spirits who worship and serve God in heaven. God also created everything we can see: the sun, moon, stars, the earth, and all the plants and animals. Finally, He created a man and a woman in His own image. When God created everything, He said, "This is really good." God gave the man and woman a beautiful garden to live in. Every day they walked together and had a wonderful relationship with Him and with each other. God told them to take care of the garden and to enjoy everything. He gave them a special command. He said, "You may eat the fruit of any of the trees in the garden. There's just one tree in the middle of the garden that you may not eat from. If you eat from the fruit from it, you will die." The man and woman's relationship with God and with each other was perfect. God created us to have this kind of relationship with Him and with each other. The man and the woman had a wonderful relationship with God and each other. However, do you remember the angels God created? One of the angels became very proud. He wanted to be like God and to have the other angels worship him instead of God. But there's only one God to be worshipped. Therefore, God cast the disobedient angel out of heaven. We call that angel the devil. God also cast out of heaven all of the other angels who followed him. They're demons or evil spirits. One day the devil tempted the woman to eat the fruit from the one tree that was forbidden. He asked her, "Did God really say you couldn't eat from any tree in the garden?" The woman said, "No, we may eat from any tree except for the one in the middle of the garden. If we eat from it or touch it, we will die." But the devil told her, "You won't die, but will instead become like God." The woman listened to the devil and ate the fruit. Then she gave it to her husband, and he ate. That day, both of them sinned. Sin is any time we disobey God's commands. God is righteous and holy. He must punish us when we disobey Him. God cast the man and the woman out of the garden, and their relationship with God was broken forever. Like that man and the woman, all of us have sinned. Our relationship with God is broken, and the result of sin is eternal punishment in hell when we die. We cannot live forever with God as we were designed. What can be done? Over time, the number of people on earth increased. Even though each of them sinned, God still loved them very much and wanted them to have a relationship with Him. God gave 10 commandments to the people through one of His servants. Remember, God's perfect and holy, so we must be perfect and holy to live with Him. The 10 commandments taught people how to live right with God and each other. Some of the commands were, do not worship other gods or make idols. Honor your parents. Do not lie, steal, murder. Don't desire the things other people have or commit adultery.
However, no one was able to obey all of these commands. Each time they sinned, God allowed them to confess their sins and offer a sacrifice to take their place of punishment. This sacrifice was shedding the blood of a perfect animal. As they offered the sacrifice, they would ask God to forgive them and let the animal die in their place. Only by the shedding of blood can a person's sins be forgiven. However, as time went by, their hearts were no longer sorry for their sins. Instead, their sacrifices just became empty rituals. God said, "I've had enough of your empty sacrifices." Through the keeping of rules and sacrificing of animals, people realized that they were unable to come back to God on their own. What could be done? God still loved the people of the world very much. Therefore, at just the right time, God sent Jesus to show people how to mend their relationship with Himself. Who is Jesus? Jesus is God's one and only Son. Jesus was a wonderful teacher. People loved to listen to Him because He taught them how to come back to God. Jesus was also a powerful miracle worker. One day, many people came to listen to Jesus teach all day. Because the people were hungry, Jesus took 5 loaves of bread and 2 fish, blessed them, and then began to pass them out to the people. That day, over 5,000 people ate and were satisfied. Jesus' power is able to satisfy our needs. Another time, Jesus crossed a large lake on a boat with His followers. While Jesus was asleep, a powerful storm came up. Jesus' followers woke Jesus up and said, "Master, we're about to die." Jesus stood up and spoke to the wind and waves, "Quiet, be still." Immediately, the wind and rain stopped. Jesus' power is greater than the natural world. When Jesus arrived at the other side, He met a violent man living among the graves. He was filled with many demons and was very dangerous. When Jesus saw that man, He loved even him. He spoke to the demons and said, "Leave." Immediately they left him, and the man was in his right mind. Jesus' power is greater than all the evil spirits. On another day, a close friend of Jesus became sick and died. Several days later, Jesus arrived at his friend's tomb. When he saw where his friend was buried, Jesus began to cry. Jesus went to the front of the tomb and said, "Friend, come out." His friend walked out of the tomb alive. Jesus' power is even greater than death. Jesus did all these things because He loves us and wants us all to come back to God. Jesus was God's Son and wonderful teacher and a powerful miracle worker. And of all the people who ever lived, Jesus alone never sinned. He alone never deserved to be punished for sin. So many people loved Jesus. However, some religious leaders were jealous of Jesus. They arrested Him, put Him on trial, and decided to kill Him. They placed Jesus on a large cross. They nailed His hands and feet to the cross. As He hung on the cross, Jesus' precious blood dripped down to the ground. He cried out, "It is finished." Jesus became the perfect and final sacrifice. God loves us and allowed Jesus to die on the cross in our place. Jesus bore the punishment of all our sins. Only through the shedding of blood can our sins be forgiven. Someone had to pay for our sins. After Jesus died that day, His friends took His body and placed it in a secure tomb. However, the story doesn't end there.
On the third day after this, Jesus rose from the dead and spent many days showing people that he was alive again. He proved that he is the Son of God. Then he returned to his Father in heaven. Jesus took our punishment and now provides a way for us to come back to God. Only he can show us the way back to God. While Jesus was still on earth, he told a story. A young man said to his father, "Give me my share of the inheritance." The young man set off for a distant country and there wasted his money in wild living. After he spent everything, he hired himself out to do the lowest job, feeding pigs. One day he came to his senses. He thought, "How many of my father's hired workers have food to spare, and here I'm starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I've sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Please, just make me like one of your hired workers.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I've sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was lost and now has been found.' All of us are like the young son. We've all sinned and left God our Father. But like the son, we can come back to God. We all must ask forgiveness for our sins and return to God to have the life he wants us to have as his children. Jesus said, 'I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.' Would you like to let Jesus bring you back to God? Only Jesus can bring us back to God. To go back to God, you must admit to God that you have sinned against him. You must believe that Jesus died in your place to take your punishment and ask God to forgive you. You must put your trust in Jesus only to bring you back and give you eternal life as God's child. From that point on, you must obey Jesus as your new master. The Bible says, 'For God so loved the people of the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life.' You may go to God as the young man did when he returned to his father, saying something like this, 'God, I know you love me. I've sinned against you, and I'm sorry. I believe and trust in Jesus as the perfect sacrifice to take my punishment. God, please forgive me. I agree to joyfully obey Jesus as my master from this moment on. Thank you for my new and eternal life as your child.' Why don't you call out to him right now? If you truly called out to God, you're now God's child forever. God wants you to let others know that you're his child. God's plan is not only to bring you back to him, but to bring back your family and friends through you, so that their relationship with God and one another may be restored. Who do you know that needs to hear this story?